Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mata Pena Podcast bersama saya Sarmila dan narasumber tetap kita Bapak Haji Umar Natuna SAG MPDI. Bagaimana Pak kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penerimaan mahasiswa baru Sekolah Tinggi Agama Islam. Nah, seperti yang kita ketahui ini sekarang kan udah memasuki gelombang kedua ya Pak. Pastinya udah banyak nih mahasiswa atau mahasiswi yang udah mendaftar. Baiklah, langsung kita pertanyaan. Baru gelombang kedua ini kan dibuka dari tanggal berapa dan berakhir tanggal berapa nih Pak? Ya, pada umumnya penerimaan mahasiswa baru di STN Natuna itu kan ada 3 gelombang ya. Gelombang pertama, kedua, ketiga. Gelombang kedua sudah berakhir pada tanggal 25 Juli yang lalu. Dan sekarang kita masuk pada gelombang ketiga yang akan berakhir nanti di tanggal 20-an Agustus yang akan datang. Jadi penerimaan mahasiswa baru itu adalah bagian daripada kegiatan akademik kita yang diselenggarakan oleh panitia penerimaan mahasiswa baru. Target kita penerimaan mahasiswa baru tahun ini adalah 300 orang, ya, 300 orang dengan 5 program studi: pendidikan agama Islam, ekonomi syariah, pendidikan anak Islam usia dini, kemudian komunikasi penyiaran Islam, dan HPI, ya kan? HPI. Ya, sistem penerimaan baru kita itu kan ada sistem seleksinya itu ada 2, yaitu pertama ada seleksi wawancara, seleksi tes tertulis potensi akademik. Yang kedua adalah seleksi dalam bentuk wawancara yang mendalam terhadap rekam jejak daripada calon-calon mahasiswa baru itu, baik dari sisi pengetahuan umumnya, pengetahuan keislamannya, kemudian talenta yang mereka miliki, apa aja talentanya, sehingga dengan demikian kita bisa melakukan pemetaan terhadap potensi mahasiswa baru yang akan kita terima. Kalau ini yang mau diskusikan? Oh, udah selesai ya Pak. Jadi yang ingin mendaftar segera ya teman-teman, jangan sampai kelewatan. Kan ini Pak udah banyak nih yang mendaftar di gelombang pertama. Ada berapa sih yang sudah mendaftar nih? Ya, ada gelombang pertama, kedua itu ada 213 atau 17 orang angka terakhir, ya kan? Ada 217 orang yang sudah mengikuti tes di penerimaan mahasiswa baru dari gelombang 1 maupun gelombang 2. Dari Bapak nih, apakah ada target mahasiswa yang harus dicari di gelombang pertama dan ketiga pada Penbaru tahun ini? Ya, target secara kuantitas itu kita mencari 300 orang mahasiswa. Itu target secara kuantitas. Secara kualitas, kita memang menargetkan potensi-potensi mahasiswa yang memiliki potensi akademik dan talenta-talenta yang bisa dikembangkan dalam konteks kita. Pengembangan talenta di kita itu kan ada 3. Pertama adalah mengembangkan potensi agama dan keagamaan. Yang kedua, pengembangan potensi kewirausahaan. Yang ketiga, pengembangan potensi di bidang tamadun Melayu. Jadi nanti mereka yang punya talenta-talenta itu akan kita kembangkan lagi sehingga mereka bisa mengembangkan talenta itu sesuai dengan pilihan-pilihan mereka. Kan begitu. Jadi kemudian kita juga
sasaran penerima baru kita itu adalah selain siswa-siswa yang baru lulus, juga adalah para tenaga honorer, PNS, pegawai-pegawai dari pemerintahan desa, ya kan, supaya apa? Supaya nanti di setiap lembaga, setiap itu terjadi penguatan SDM-nya, sehingga kita harapkan 2045 itu Natuna itu semuanya para pemegang, katakanlah pemegang peranan, mulai dari RT, EW itu sudah harus sarjana semua, sehingga Natuna akan mengalami percepatan pembangunannya. Itu harapan kita. Jadi kegiatan apa nih yang dilaksanakan panitia Penmaru dalam mempromosikan Stay Natuna ini? Apakah berupa video atau flyer saja? Ya, semua kegiatan kita lakukan, mulai dari sosialisasi ke sekolah-sekolah, kemudian melalui edukasi, melalui flyer, dialog, kemudian juga melalui tim Japri, jadi calon-calon mahasiswa yang sudah disosialisasi kemudian dijapri kembali oleh para panitia, ya kan, tentang bagaimana kelanjutannya setelah menerima sosialisasi penerimaan saudara itu. Kan sudah hampir di penghujung gelombang kedua nih, kegiatan apa saja yang sudah dilakukan oleh panitia Penmaru? Ya, penerima usaha baru itu ada 3 kegiatan. Pertama, sosialisasi, ya kan. Yang kedua, menerima pendaftaran. Yang ketiga, seleksi. Yang keempat, pengumuman hasil seleksi. Jadi kegiatannya sekitar itu. Apa sih rencana kegiatan yang akan dilaksanakan panitia Penmaru pada gelombang ketiga ini? Ya, kegiatannya sama, cuma penekanannya pada sasaran-sasaran khusus. Jadi misalnya tadi aparat pemerintah desa, kemudian mereka yang berminat kuliah tapi mungkin terhalang oleh waktu, terhalang oleh jarak dan seterusnya, itu yang akan kita lebih perhatikan, lebih kita sosialisasikan, sehingga kita menawarkan sistem perkuliahan itu ada hybrid, ya, itu ada daring, ada luring, gitu kan. Jadi bagi khusus mereka yang kendalanya jarak, kendalanya waktu, dan karena pekerjaan, gitu kan. Kan sudah banyak nih promosi dan usaha dari pihak panitia Penmaru agar banyak calon mahasiswa yang memilih STAI. Kenapa sih harus memilih melanjutkan sekolah tinggi di STAI? Ya, STAI itu adalah salah satu alternatif bagi putra-putra daerah untuk meningkatkan kualifikasi pendidikannya. Keistimewaan kuliah di STAI itu mereka bisa berada di daerah, bisa mengerjakan tugas-tugas sehari-hari mereka berada di daerah ini, misalnya ke kebun, bantu orang tua, kemudian bekerja, tanpa harus meninggalkan kampung, meninggalkan orang tua, meninggalkan pekerjaan. Mereka sekaligus ilmu dapat, kerja mereka tidak terganggu, kan itu salah satu keunggulannya. Yang kedua, kita Stay Natuna itu sekarang ini berada dalam level 3, yaitu peningkatan kualitas dan relevansi. Jadi kita sekarang ini banyak sekali kerjasama dengan pihak universitas dan lembaga-lembaga pemerintah supaya pengembangan kualitas lulusan itu. Sehingga lulusan-lulusan kita itu di samping dia memiliki keterampilan akademik,
juga memiliki keahlian-keahlian tertentu yang sesuai dengan perkembangan yang ada. Apa sih rencana kegiatan yang akan dilaksanakan ke depannya oleh panitia sendiri? Ya, setelah pengumuman nanti akan ada matrikulasi. Jadi matrikulasi itu adalah perkuliahan. Jadi salam 1 minggu calon-calon mahasiswa itu diberi materi matrikulasi supaya ketika mereka kuliah itu pengetahuannya sudah setara, sudah sama, sudah berimbang dengan mata kuliah yang mereka ambil, sehingga matrikulasi itu menjadi penting sekali supaya mereka punya persiapan awal untuk menyesuaikan dengan bidang atau program studi dan bidang keilmuan yang akan mereka pelajari. Untuk closing statement pada tema kali ini dari Bapak, mungkin ada saran atau harapan untuk Penmaru Setai Natuna ini? Ya, kita berharap Setai Natuna ini menjadi rumah kita bersama. Ya, Setai Natuna menjadi rumah kita bersama, sehingga siapa saja bisa kuliah, bisa belajar, bisa mengembangkan dirinya bersama-sama di Setai Natuna. Demikian saya kira ya. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Haji Umar Natuna SAG MPDI karena telah meluangkan waktu untuk berbincang singkat pada hari ini. Saya selaku host pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.